Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial dalam menghitung awal waktu sholat ya. Oke, di video kali ini kita nanti akan bagi ke dalam beberapa part video. Untuk video yang pertama ini kita nanti akan menghitung waktu sholat, yaitu waktu duhur, asar, maghrib. Dan setelahnya nanti silakan tunggu part video selanjutnya ya. Oke, pertama yang akan kita bahas di dalam video ini, kita nanti akan membuat satu contoh perhitungan awal waktu sholat, yaitu untuk tanggal 28 Juli 2024 di Kota Semarang ya. Kita ketahui lintang Kota Semarang yaitu lintang 7 derajat, lintang selatan atau -7 ya. Kemudian bujurnya adalah 110 derajat 24 menit. Deklinasi pada tanggal 28 Juli pada jam 12 WIB atau 5 UT itu sebesar 18 derajat 51 menit 55 detik. Dan equation of time pada tanggal 28 Juli 2024 jam 12 WIB atau 5 UT yaitu min 0 jam 6 menit 32 detik. Dan karena Semarang ini berada di daerah WIB, maka bujurnya adalah 105. Oke, kita masuk langsung saja ke perhitungan waktu sholat duhur. Langsung saja kita lihat itu rumusnya, bahwa awal waktu sholat duhur, data yang dibutuhkan adalah bujur tempat, equation of time, dan bujur daerah ya. Untuk bujur daerah ini ada, kalau di Indonesia ada 3 ya, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Untuk WIB, bujur daerahnya adalah 105, untuk WITA 120, dan untuk WIT waktu Indonesia Timur bujur daerahnya 135. Langsung saja kita lihat waktu duhur, rumusnya adalah meridian pas atau 12 ya. Asumsinya adalah 12 ini bukan 12 WIB tapi 12 istiwa ya. Karena meridian pas itu atau ketika meridian ya pas berada di meridian maksudnya ya, matahari berada pada saat kulminasi itu namanya meridian pas. Kemudian dikurangi dengan equation of time ya, kita sudah kantongin tadi equation of time-nya. Kemudian ditambah dengan dalam kurung bujur daerah dikurangi dengan bujur tempat. Karena bujur daerah dan bujur tempat ini masih dalam satuan derajat, maka kita harus membaginya atau membuatnya dalam satuan waktu, yaitu dengan cara membagi 15. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba praktekkan saja. Langsung saja silakan lihat di sebelah kanan kalkulator yang sudah saya sediakan. Kita coba masukkan meridian pasnya adalah 12, kemudian dikurangi ya, dalam kurung equation of time-nya karena minus, maka kita masukkan min, kemudian 0 jam 6 derajat 0 jam 6 menit 32 detik. Oke, kita tutup kurung.
Sebetulnya kalau kita tahu bahwa min dengan min itu harusnya positif ya atau plus, maka boleh juga teman-teman langsung saja tidak dikurangkan tapi langsung ditambah begitu ya. 2 kali pengurangan itu kan sama dengan ditambah ya. Min kali min plus gitu ya. Oke, kemudian kita tambah dengan dalam kurung bujur daerahnya 105. Oke, kemudian dikurangi dengan bujur tempatnya yaitu 110 derajat 24 menit. Tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 15 untuk menjadikannya satuan waktu. Oke, sama dengan, kemudian kita tekan tombol derajat. Oke, kita tekan tombol derajat. Ya, hasilnya adalah jam 11 lebih 44 menit 56 detik. Ya, ini adalah waktu Indonesia Barat. Jadi seperti yang ditampilkan pada monitor di sebelah kiri. Ini ya teman-teman. Hasil dari perhitungan waktu duhur pada tanggal 28 Juli 2024 yaitu pada jam 11 lebih 44 menit 56 detik. Oke, ini tentunya bukan waktu yang seperti yang ada di jadwal ya. Di jadwal waktu sholat itu sudah ditambahkan ikhtiyat. Ya, jadi ini adalah waktu murninya. Waktu murni masuk waktu duhur. Jadi seperti itu. Berbeda dengan teman-teman kalau melihat jadwal waktu sholat. Itu berbeda lagi. Karena ketika kita berbicara masalah jadwal waktu sholat, maka sebetulnya itu sudah ada tambahan waktu, yaitu yang disebut dengan ikhtiyat. Gitu ya teman-teman. Oke, sudah bisa dipahami ya saya kira. Untuk menghitung waktu duhur sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Kita lanjut ke yang kedua adalah menghitung waktu asar. Oke, silakan dilihat terlebih dahulu di slide ini. Di slide ini ada 4 langkah untuk menghitung waktu asar. Ya, ada 4 langkah untuk menghitung waktu asar. Yang pertama yaitu menghitung jarak zenit atau ZM. Kemudian yang kedua adalah mencari HA atau tinggi matahari. Yang ketiga yaitu mencari sudut waktu atau T. Dan yang terakhir adalah menentukan awal waktu asar. Oke, kita coba untuk masuk satu-satu ya. Oke. Untuk mencari ZM atau jarak zenit, rumusnya sangat mudah sekali. Jarak zenit atau ZM rumusnya adalah deklinasi matahari dikurangi dengan lintang tempat. Oke, kita coba. Deklinasi matahari tadi sudah kita ketahui yaitu nilainya 18 derajat 51 menit 55 detik. Kemudian dikurangi dengan min 7. Ya, langsung seperti ini juga boleh. Seperti ini ya. Oke. Hasilnya adalah 25 derajat 51 menit 55 detik. Oke teman-teman, di sini perlu kita ingat bahwa yang namanya jarak itu tidak ada nilai min atau tidak ada nilai negatif. Maka perlu kita ingat bahwa perlu kita absolutkan. Kalau teman-teman dulu pernah belajar di SMA, absolut atau harga mutlak itu tidak mengenal nilai negatif. Ya.
Jadi nilai yang kita dapat itu kita absolutkan. Oke. Nilai yang kita dapat itu kita absolutkan. Jadi ini ya, ABS itu artinya adalah absolut. Jadi jangan sampai nilai yang kita dapat itu tidak diabsolutkan. Atau dalam bahasa lainnya, jangan sampai nilai yang muncul atau nilai dari jarak zenit ini menghasilkan nilai min atau negatif. Nah, karena jarak ya, karena jarak. Nah, karena jarak, maka ketika jarak dari A ke B dan B ke A, apakah mundur? Kan tidak. Ya, apakah mundur? Kan tidak. Namanya jarak itu kan tidak bisa mundur. Semuanya kan maju. Artinya adalah jarak itu tidak berlaku berlawanan, tetapi bolak-balik ya, bolak-balik. Dari kota A ke kota B dan dari kota B ke kota A itu sebetulnya jaraknya sama. Kan begitu. Tidak ada yang di yang dinilai min gitu ya. Yang besar, nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Seperti itu. Itu namanya jarak atau selisih gitu ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kebetulan nilainya adalah positif. Kalau teman-teman nanti mengetahui mendapati ada nilai negatif, maka harus dipositifkan. Intinya adalah begitu. Oke. Kita ke yang selanjutnya, yaitu mencari H atau ketinggian matahari. Rumusnya bagaimana untuk mencari H? H pada asar atau ketinggian matahari pada asar, ini rumusnya adalah kotan H sama dengan tan ZM ditambah 1. Oke, kita coba satu-satu ya teman-teman. Kita coba satu-satu. Kotan itu kalau dipindah ke kanan ya, pindah ke kanan, nanti dia kalau kita menghitung H, maka kotannya harus dipindah ke kanan atau pindah ruas gitu ya kalau di dalam bahasa matematikanya. Maka untuk memindah kotan itu ke sebelah kanan, kita membutuhkan yaitu dengan menggunakan shift tan. Kayak gitu ya. Kemudian diakhiri dengan X-1 nanti ya. Oke, kita coba praktekkan. Ya. Tan, kotan, shift, tan. Oke. Kemudian buka kurung. Tan ZM-nya adalah 25 derajat, 51 menit, 55 detik. Kemudian kita tambah dengan 1. Ya, karena mengapa asumsinya ada tambah 1? Karena pada saat asar, ketinggian matahari itu sama dengan ketinggian benda sama dengan tinggi bayangan ya. Maka perlu kita tambahkan 1 itu untuk menjadikan bahwa tinggi benda itu sama dengan tinggi bayangannya. Kita tutup kurung, kemudian X-1 sama dengan hasilnya adalah 33 derajat, 57 menit, 34,11 detik. Oke, itu ya teman-teman, sama dengan yang ada di sebelah kiri ya. Hasilnya sama persis. Jadi teman-teman kalau menghitung dan hasilnya itu berbeda, maka saya pastikan ada kesalahan. Jadi silakan dicari
tahu kesalahannya di mana. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mencari sudut waktu atau T ya. Mencari sudut waktu. Ya. Rumus dari mencari sudut waktu ini yaitu cos T sama dengan sin H dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi. Kemudian dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi. Oke. Ini adalah rumus dasarnya. Kemudian, bagaimana cara untuk memencet di kalkulator? Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk sudut waktu ini, saya menemukan cara yang paling sederhana dan nanti akan menemukan hasil yang langsung dalam satuan jam, bukan dalam satuan derajat. Apabila teman-teman menghitung ini secara langsung, nanti akan menghasilkan satuan derajat. Akan tetapi, saya punya cara yang lebih sederhana, dan apabila ada kesalahan, ini nanti bisa diedit. Maka caranya adalah seperti ini. Kita pertama harus memindah cos dari ruas kiri ke ruas kanan dengan menggunakan shift cos. Oke. Akan tetapi di akhir dari perhitungan itu harus kita masukkan semuanya dan kita bagi dalam satuan. Untuk membuatnya menjadi satuan jam maka harus dibagi dengan 15. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman. Silakan lihat di sebelah kanan. Kita buka kurung dulu, kemudian shift, cos, oke. Kemudian buka kurung lagi, kita ketikkan sin. H yang sudah kita temukan tadi adalah 33 derajat, 57 menit, 34,11 detik. Oke. Kemudian kita bagi dengan cos lintang tempat. Cos, kemudian lintang tempatnya tadi adalah min 7. Kita bagi dengan cos deklinasi. Cos, nilai deklinasinya adalah 18 derajat, 51 menit, 55 detik. Oke. Kemudian kita kurangkan dengan tan lintang tempat. Lintang tempatnya adalah min 7. Kita kali dengan tan deklinasi, yaitu 18 derajat, 51 menit, 55 detik. Oke, kita tutup kurung. Kita tutup kurung 2 kali. Oke, kurung yang pertama itu adalah untuk menunjukkan rumus yang ada di sebelah kanan. Kemudian kurung yang kedua kita akan menutup pergantian cos yang sudah kita eliminasi ke kanan, sudah pindah ruas ke kanan. Jadi kita tutup 2 kali untuk agar menutup semuanya. Kita nanti akan membaginya dengan 15. Oke, kemudian kita bagi 15. Nah, mengapa demikian? Karena kalau kita tidak membaginya dengan 15, maka nilai yang akan kita dapat yaitu ini, ya. Di sebelah kiri itu dalam satuan derajat. Akan tetapi, kalau teman-teman membaginya dengan 15, maka nilai T yang kita dapat adalah ini. Harusnya begitu ya. Oke, kita coba langsung saja kita enter. Ya, kita derajatkan. Oke.
Hasilnya adalah 3 jam 21 menit 48,81 detik. Oke, ini dalam satuan jam ya. Sudah dalam satuan jam. Oke, teman-teman. Jadi ini harapan saya teman-teman sudah paham ya dengan langkah-langkah ini tadi, dan semoga ini tidak menyulitkan ya. Menurut saya ini langkah yang paling sederhana tetapi paling efektif. Apabila teman-teman menggunakan langkah yang konvensional, teman-teman meng-enter dulu atau disama dengan dulu, kemudian dibagi dengan 15. Apabila itu tidak tidak sesuai, maka teman-teman tidak bisa mengeditnya. Kalau ini teman-teman bisa langsung mengeditnya ya. Kalau ada yang nggak sesuai atau ada kesalahan gitu ya, tetap bisa kita edit. Ini keuntungan dari ketika kita menggunakan secara langsung ya. Nah, langsung dibagi dengan 15 begitu ya. Oke. Semoga bisa dimengerti teman-teman. Kita lanjut untuk menghitung waktu asarnya. Untuk menghitung waktu asar ya. Untuk menghitung waktu asar ini sedikit berbeda dengan menghitung waktu duhur yang tadi. Kalau waktu duhur yang di awal tadi itu tidak ada T0-nya ya. Tidak ada T0-nya ya, tidak ada ini. Tetapi di asar kita membutuhkan T0. Oke. Jadi waktu sholat yang tidak membutuhkan T atau sudut waktu adalah waktu duhur saja. Yang lain semuanya membutuhkan sudut waktu ya teman-teman. Oke. Kita coba untuk menghitung. Oke, ini teman-teman juga boleh menyimpan ya. Teman-teman boleh menyimpan di karakter tertentu ya untuk mempercepat hitungan. Karena kalau kalian tidak menyimpan, itu resikonya adalah menulis ulang dengan nilai yang harus sama begitu. Kalau ada yang berbeda, ya pasti nanti hasilnya akan berbeda juga. Oke. Jadi kalau disimpan tinggal diketik saja atau tinggal dipanggil saja nilai A, nilai B, nilai C dan seterusnya kayak gitu. Ya, itu terserah teman-teman mau nyimpan ataupun tidak, itu silakan. Oke, kita lanjut. Waktu asar adalah 12 atau meridian pasnya ya. 12 kemudian ditambah dengan T. Nilai T yaitu 3 jam 21 menit 48,81 detik. Oke. Kemudian kita kurangi dengan equation of time. Equation of time-nya adalah, ini boleh pakai kurung boleh enggak ya. Seperti ini. Min 0 jam 6 menit 32 detik. Oke. Kemudian ditambah dengan dalam kurung. Ini harus dikurung ya teman-teman. Kalau tidak dikurung maka nanti tidak akan terbagi secara sempurna begitu. Nah, mengapa demikian? Karena bujur daerah dan bujur tempat itu dua-duanya masih berupa satuan bujur atau satuan derajat. Nah, untuk itu maka harus dibagi ke dalam satuan jam dengan cara membagi 15. Jadi seperti itu ya. 105 bujur daerahnya WIB ya. Kemudian dikurangi dengan 110 derajat 24 menit. Ini untuk bujur daerahnya. Kemudian kita tutup kurung dibagi dengan 15. Oke.
kita sama dengan, dan hasilnya yaitu waktu asar pada tanggal 28 Juli 2024 yaitu jam 15:06:44,81 waktu Indonesia Barat ya tentunya. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah sekali bukan? Ya, jadi belajar ilmu falak itu sangat menyenangkan sekali. Ya, nggak ada yang susah di sini, semuanya mudah sekali. Tinggal seberapa kita teliti dalam memainkan angka-angka yang muncul itu tadi. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke waktu berikutnya yaitu waktu maghrib. Oke, waktu maghrib ini ada tiga langkah untuk menghitung waktu maghrib ya. Yang pertama adalah mencari H, kemudian yang kedua mencari T, dan yang ketiga adalah menentukan awal maghrib. Oke, yang pertama dulu. Ya, mencari H atau tinggi matahari. Oke teman-teman, jadi untuk mencari tinggi matahari, data yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah kerendahan ufuk, kemudian refraksi matahari pada saat terbenam, kemudian yang ketiga adalah semi diameter matahari rata-rata. Oke, kita coba ini satu persatu ya. Ya, kerendahan ufuk. Oke, kerendahan ufuk itu diukur dari seberapa tinggi tempat kita. Jadi semakin tinggi tempat kita, maka semakin lambat kita dalam memasuki waktu maghrib. Oke, seperti halnya ketika teman-teman berada di pantai, itu akan lebih dulu maghribnya daripada teman-teman yang ada di gunung ataupun di bukit, gitu ya. Nah, rumus dari kerendahan ufuk ini adalah menggunakan konstanta ya, yaitu 0 derajat 1,76 menit dikali dengan akar tinggi tempat. Akar tinggi tempat ini dalam satuan meter ya teman-teman. Maka di situ kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat itu adalah akar M. Akar M itu artinya adalah akar tinggi tempat dalam satuan meter. Oke. Ya, di sini dicontoh, ini saya contohkan adalah Semarang itu tinggi tempatnya kurang lebih 200 meter ya. Oke, kita contohkan begitu. Jadi, kita coba ya. 0 derajat 1,76 menit dikali akar. Nah, ini ya, seperti ini ya teman-teman. Akar tinggi tempat 200 meter. Oke. Ya. Jadi, ini adalah nilai ketinggian tempatnya. Nilai dipnya. Ya, nilai dipnya. Nanti kita tambahkan dengan refraksi dan juga kita tambahkan juga dengan semi diameter matahari rata-rata. Oke, kita bahas yang kedua adalah refraksi. Refraksi atau pembiasan cahaya matahari pada saat terbenamnya matahari itu merupakan nilai tertinggi. Berapa nilainya? Yaitu 0 derajat 34 menit. Ya. Nilainya refraksi, nilai tertingginya yaitu 34 menit. Ini ya, teman-teman bisa lihat itu. Nah,
nilai ini yang nantinya akan kita pakai untuk memasukkan koreksi refraksi. Karena waktu maghrib piringan atas matahari itu sudah menyentuh di ufuk, ya. Kemudian yang ketiga adalah semi diameter matahari rata-rata. Semi diameter itu kalau kita bahasakan di dalam bahasa kita itu adalah jari-jari, ya. Jari-jari bumi rata-rata, jari-jari matahari rata-rata itu dari bumi, ya, dari bumi itu rata-ratanya adalah 16 menit busur, ya, 16 menit busur, ya, rata-rata. Ini kemungkinan bisa naik, kemungkinan bisa turun, tapi kita ambil rata-ratanya, ya, rata-ratanya adalah 16 menit busur, ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung H pada saat maghrib, ya. Refraksi, nilai refraksi di sini konstan, nilai semi diameter matahari juga kita buat konstan. Yang berubah adalah di tinggi tempat, ya. Yang berubah di tinggi tempat ini, ya, yang berubah. Oke, kita coba untuk memasukkan, ya. Kita coba untuk memasukkan. Pertama yang harus kita masukkan adalah nilai min-nya dulu. Karena asumsinya ketika maghrib tinggi matahari itu sudah di bawah ufuk, ya, sudah di bawah ufuk, sehingga matahari tidak mungkin berada di atas ufuk. Kalau berada di atas ufuk berarti belum ghurup atau belum tenggelam, artinya belum masuk waktu maghrib. Oke, jadi jelas ya seperti itu. Makanya untuk mengetahui masuk waktu maghrib atau belum, maka memastikan posisi matahari sudah tenggelam. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita awali dulu dengan min, ya. Kemudian kita buka kurung. Kita masukkan nilai dip-nya yaitu 0 derajat 1,76 menit. Kita kalikan dengan akar 200. Oke. Kemudian kita tambah dengan nilai refraksi pada saat ghurub atau pada saat terbenam, yaitu 0 derajat 34 menit. Teman-teman boleh menambahkan 0, boleh tidak, ya, ini bebas. Karena 0 yang di belakang atau detik kalau nilainya 0 itu sama aja dengan tidak ditambahkan. Jadi mau ditambahkan 0 ataupun tidak itu sama saja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga dengan semi diameter matahari rata-rata 0 derajat 16 menit. Ya, seperti ini juga boleh. Begitu ya. Kita tutup kurung, kemudian sama dengan kita derajatkan. Oke, hasilnya adalah min 1 derajat 14 menit 53,41 detik. Oke teman-teman, hasilnya min ya. Ketika teman-teman mengetahui H atau ketinggian pada saat ghurub atau pada saat terbenam, maka harus min, harus negatif. Kalau positif artinya belum tenggelam. Kayak gitu ya. Ketika matahari sudah berada di bawah ufuk tapi kok nilai H-nya itu masih plus, maka belum tenggelam. Jadi seperti itu. Berarti ada kesalahan. Ya, berarti ada kesalahan. Cara ngeceknya kayak gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut untuk mencari T atau sudut waktu. Sama dengan ketika kita mencari T pada waktu asar tadi. Ya, sama dengan itu. Oke. Kita langsung masukkan saja,
Ya, kita masukkan saja. Kita buka kurung, kemudian kita shift cos. Itu ya. Kemudian buka kurung lagi. Kita tekan sin. H, nilai H-nya adalah min 1 derajat 14 menit 53,41 detik. Oke. Kemudian kita bagi dengan cos lintang tempat. Lintang tempatnya adalah min 7. Kita bagi dengan cos deklinasi. Nilai deklinasinya 18 derajat 51 menit 55 detik. Oke, kita kurangi dengan tan lintang tempat min 7 ya. Kemudian kita kali dengan tan deklinasi 18 derajat 51 menit 55 detik. Kemudian kita tutup kurung. Karena ini cos, maka tidak perlu ada X-1 ya. Kemudian kita tutup kurung lagi, kita bagi dengan 15. Oke, sama dengan ya, sama ya teman-teman. Nilainya dalam satuan jam. Oke, ini yang ditunjukkan di slide. Sama ya teman-teman. Nilainya yaitu 5 jam 55 menit 41,97 detik. Oke, jadi nilainya sama ya. Oke, kalau sudah menemukan nilai ini, maka teman-teman sebenarnya sudah benar dalam langkah untuk menghitung waktu sholat ini, waktu sholat maghrib ini ya. Kalau sampai di langkah ini sudah betul, maka teman-teman sudah benar langkahnya. Tapi kalau belum betul, maka cari di mana hasilnya itu adalah sama. Kalau belum sama, berarti masih ada kesalahan. Jadi seperti itu. Silakan dihitung menggunakan kalkulator agar nanti ketika teman-teman menemukan kasus yang berbeda, entah itu lintang atau bujurnya berbeda, entah itu waktunya berbeda, teman-teman itu bisa menentukan secara tepat. Karena nanti ketika kita ujian, itu semuanya akan saya berikan soal yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita menemukan nilai T atau sudut waktu, maka kita nanti akan menemukan atau menghitung waktu awal maghrib. Seperti halnya untuk menentukan waktu asar tadi ya, maka kita membutuhkan rumus yang sama, hanya saja berbeda di nilai T0-nya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, satu lagi, teman-teman nanti bisa ngecek di gambar yang sudah saya share di website ya. Itu nanti bisa di-download. Hubungan antara sudut waktu dan ketinggian matahari ya. Nanti kapan nilai T itu atau sudut waktu itu min, kapan nilai T itu plus, itu nanti teman-teman bisa ngecek di sana. Kemudian kapan H atau ketinggian matahari itu plus, kapan H atau ketinggian matahari itu bernilai min. Teman-teman juga bisa ngecek di sana. Oke. Kita lanjut saja dulu. Yang selanjutnya adalah menghitung awal waktu maghrib, yaitu meridian pas atau 12 ditambah dengan nilai T-nya tadi berapa? Nilai T-nya adalah 5 derajat 55 menit 41,97 detik. Oke, dikurangi dengan equation of time-nya
min berapa tadi? 0 jam 6 menit 32 detik ya, seperti ini. Kemudian ditambah dengan bujur daerah 105, kemudian dikurangi dengan bujur tempat 110 derajat 24 menit, tutup kurung dibagi dengan 15 sama dengan derajat. Oke, hasilnya adalah waktu maghrib pada tanggal 28 Juli 2024 yaitu pukul 17 lebih 40 menit 37,97 detik. Ya, jadi ini sekali lagi adalah waktu murni ya. Waktu murni, tidak ada tambahan ikhtiyat. Nanti ikhtiyat kita bahas di belakang setelah ini. Oke. Jadi begitu teman-teman untuk awal video part 1 ini, teman-teman sudah bisa menghitung waktu zuhur, waktu asar, dan juga waktu maghrib. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.